Gerindra pun sudah memutuskan memberi kepercayaan kepada saya untuk menawarkan diri kepada rakyat Indonesia sebagai pilihan untuk tahun 2024 maju ke pemilihan presiden. Pemimpin tanpa mimpi itu bukan pemimpin. Pemimpin itu pasti punya mimpi. Tapi mimpi itu hanya kredibel kalau ditopang dengan rekam jejak. Kalau tidak nggak kredibel, Pak. Nggak kredibel. Kredibilitas itu ada pada rekam jejak, bukan pada keindahan mimpinya. Mending jodohkanlah Prabowo dengan Anies Baswedan. Biar Pak Prabowo tahu betapa pusingnya meladeni wakil presiden yang hanya bisa berkata-kata tanpa pernah mampu bekerja. Kalau Anies Baswedan menjadi presiden, fondasi ini akan rusak parah, hancur lebur, dan korbannya adalah rakyat. Jadi saya sangat mengerti kalau Presiden Jokowi tidak menginginkan Anies Baswedan yang mempunyai sifat tricky, yang tidak loyal, ini menjadi pengganti beliau. Memang ya, survei-survei menunjukkan Anies makin melempem. Wajar sih orang ragu sama Anies. Coba siapa yang gak ragu sama Anies? Anies sendiri ragu loh sama dirinya sendiri. Kekhawatiran Pilpres 2024 berlangsung kotor karena budaya takut bersaing secara sehat. Ada suara kekhawatiran dari banyak pihak bahwa Pilpres 2024 nanti persaingan akan berlangsung cukup keras, terutama jika Anies Baswedan menjadi salah satu kontestan yang berpasangan dengan siapapun, tapi dipastikan akan mendapat dukungan dari pihak atau kelompok yang diprediksi akan mengulang strategi Pilgub DKI Jakarta 2017 silam yang strategi kotor dengan semangat memecah belah bangsa lewat politik identitas, bahkan menggunakan penitisasi agama seolah Pilpres menjadi ajang buat pemilih jalan ke surga dan neraka. Tampaknya masih akan mewarnai Pilpres 2024. Kunci Anies akan batal mengikuti Pilpres 2024. Entahlah nanti dukungan akan beralih ke Prabowo Subianto atau siapapun lawan Ganjar Pranowo dengan capres dan cawapres masing-masing. Cara-cara kotor demi memenangkan persaingan menuju paket RI 1 dan RI 2 merupakan kembali tersaji. 100% I'm sure that I will be happen again. Terkadang mencermati situasi seperti ini yang langsung atau berlangsung sejak ada Pilpres 2014 dan 2019. Lalu saya berpikir, mengapa ajang pesta demokrasi di negeri kita kok nggak bisa asik dan menyenangkan? Jika memang itu saja pesta, saya lantas tiba pada satu kesimpulan, bahwa semuanya kembali pada budaya bangsa kita yang sedari kecil tanpa sadar banyak penduduk di bangsa ini tidak diajarkan untuk bersaing secara sehat dan sportif, bahkan selalu kalau bisa menjadikan kompetensi sebagai ajang persaingan yang hebat demi menghasilkan yang terbaik. Saya lantas teringat soal seleksi masuk sekolah. Beberapa banyak orang tua menyiasati aturan zonasi dengan menitipnya anaknya untuk masuk kakak orang lain supaya bisa memenangkan persaingan, tapi dengan cara yang buruk. Budaya nitip kerabat sepertinya juga masih suka diberantas, baik mau masuk kuliah maupun ketika mengincar pekerjaan bonafit. Dengan mema relasi atau menyiasati aturan yang berlaku, masih mending kalau yang mau dititipkan punya kompetisi, tapi seringkali kan kurang kompeten. Betul, beberapa praktik lain bahkan lazim terjadi sekalipun tidak sedang memperebutkan hadiah ratusan juta atau tropis ke los Piala Dunia. Coba simak dalam ajang lomba di kampung, sekolah atau tingkat lokal. Beberapa banyak kecurangan yang tersaji, yang kemana alasan mendasarnya seringkali karena tidak siap untuk kurang mampu bersaing dengan takut kalah. Mirisnya hal semacam ini juga sering terlihat dalam ajang kompetensi olahraga, di mana sportivitas dan fair play seharusnya di ujungnya sangat tinggi, tapi malah kerap diciderai oleh pelatih busuk seperti pengaturan skor dan mafia wasit imbas dari budaya
tidak cukup bersaing secara sehat. Ini pun terlihat pula dalam dunia politik. Cara yang dipakai mulai cara yang halus hingga kasar dan terang-terangan sampai menyingkirkan lawan politik ke penjara supaya jagoannya memerintah sebagai kepala daerah. Kalau saya sih malu banget kok menjabat dengan cara seperti itu. Namun bagi orang yang budaya persaingannya saatnya sangat kurang. Ditambah misi politik tinggi dan rasa malu yang berada di titik nadir atau malah sudah hilang. Akhirnya terjadilah hal-hal yang kalau dipikir sebenarnya terbilang memalukan. Ya, namanya nggak biasa bersaing secara sehat, nggak terbiasa di program dan terlalu takut berkompetensi secara fair. Apa bisa berubah dalam sekejap? Apalagi ditambah ketidaksiapan untuk kalah meminjam. Istilah Sri Mulat itu adalah hal yang mustahil, alias enggak akan mungkin terjadi. Bagaimana pendapat kalian tentang berita ini? Komen di kolom komentar.